dan syukur kita naikkan kepada Bapa yang luar biasa baik, memelihara kehidupan kita sampai dengan saat pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing juga merasakan bagaimana Tuhan memberkati dan memelihara keluarga kita. Amin saudara. Di bulan akhir daripada bulan Oktober ini kita masih bicara tentang keluargaku adalah surgaku. Dan kita percaya selama beberapa bulan terakhir dalam masa pandemi COVID, Tuhan memberkati keluarga kita sehingga waktu kita stay at home tinggal di rumah, kita benar-benar merasakan surga yang ada di dunia. Haleluya, haleluya. Dan pagi ini memasuki ibadah di minggu yang terakhir di bulan Oktober, saya ajak setiap kita mengingat sebuah pernyataan, sebuah statement daripada Yosua yang dikatakan di seluruh hadapan bangsa Israel ketika dia berdiri dan memberikan statement, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Dia. Biarlah ini menjadi doa kita, menjadi pengharapan kita, supaya bersama seluruh keluarga kita mau terus melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita mengambil itu, menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan keluarga kita, suami, istri dan anak-anak yang kita bawa kepada Tuhan. Dan biarlah tangan Tuhan berpegang atas keluarga kita dan memberkati kita. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami percaya berkat berlimpah atas keluarga-keluarga kami. Pada momen ini ketika kami duduk di rumah kami masing-masing bersama keluarga, kami datang beribadah kepada
dalam keluarga tidak selalu sukacita. Kadang-kadang ada konflik, ada masalah. Dan itu satu bukti bahwa tidak gampang kita hidup bersama-sama, tetap bersatu dalam keluarga. Tetapi jangan takut, karena Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk kita tetap melekat satu dengan yang lain dalam Tuhan. So mari sama-sama katakan, declare di hadapan Tuhan dan di hadapan keluarga kita, bahwa kita diberi kuasa untuk tetap bersama keluarga kita. Haleluya, ku diberi kuasa oleh Tuhan. sukacita melimpah dalam kehidupan kami, sukacita yang besar di tengah-tengah keluarga kami. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga kita diberkati oleh Tuhan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Dengar baik-baik pesan Tuhan pada pagi hari ini.
berkati bukan hanya sekedar untuk kesenangan dalam kepuasan kita. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi dan selalu menyertai keluarga kita. Karena Tuhan mau seisi rumah kita belajar untuk menjadi kesenangan bagi Tuhan. Maukah Bapak Ibu Saudara sekalian, suami, istri, anak-anak, orang tua yang saat ini duduk bersama dan bergandeng tangan, berkata-kata di hadapan Tuhan, Tuhan, biarlah keluarga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa yang bisa keluarga kami lakukan, yang terbaik kami berikan buat Tuhan.
sedikit waktu, mari saya minta, mari suami hampiri istri dan katakan, kalau ada sesuatu perkataan-perkataan, bereskan di hadapan Tuhan. Mungkin anak-anak yang kecewa dengan orang tua, bereskan di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, jikalau engkau mau persembahkan persembahan kepada Tuhan, tetapi ada masalah di hatimu tentang saudara, tentang suami, tentang istri, tentang anak-anakmu dan orang tua, Tuhan berkata, pergi, bereskan masalah, dan baru lanjutkan untuk memberi persembahan. You whole family, saat ini saat yang terbaik. Kalau kita berkata kita mau menyenangkan hati Tuhan, Tuhan mau hati kita dimurnikan pula, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kemarahan, kekecewaan atau kekesalan hati tentang orang lain, yaitu bicara saat ini keluarga kita. Mari bereskan. Setelah kita bereskan, biarlah kita kembali menghampiri Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami siap menerima kebenaran-Mu Tuhan. Bersama seisi rumah kami, kami percaya tangan Tuhan terkedang atas keluarga kami pada saat ini. Tangan Tuhan yang menopang kami, dan tangan Tuhan juga yang akan mengajar kami, mendidik kami lewat kebenaran firman Tuhan, yang akan menolong kami menjadi keluarga yang semakin diberkati Tuhan, mendapat kasih karunia dan perkenanan Tuhan di tengah-tengah zaman yang sulit ini. Terpujilah nama-Mu. Keluarga kami siap, keluarga kami siap. Mari Bapak Ibu berkata di rumah masing-masing, keluarga kami siap ditaburi dengan benih-benih kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu tumbuh menghasilkan buah yang banyak, memberkati seisi rumah kami. Orang-orang di sekeliling rumah kami pun akan diberkati. Kami sambut kebenaran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
semua keluarga yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, kita siap mendengar firman Tuhan. Shalom New Hope Family. Pagi hari ini kita memulai renungan di tempat gereja kita yang biasa kita beribadah. Kita biasa memuji Tuhan di tempat ini. Kita biasa melayani di tempat ini. Tapi saat ini Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa lihat tidak bisa digunakan karena kita sedang direnovasi. Renovasi itu apa, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian? Renovasi adalah suatu proses untuk memperbaiki yang rusak dan untuk membuat berfungsi kembali menjadi baik. Saat ini, ya, gereja kita sedang direnovasi secara fisik. Tetapi karena pandemi COVID-19 sebenarnya secara rohani iman kita sedang direnovasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, sebagai keluarga, bagian dari keluarga, kita juga harus merenovasi hubungan-hubungan kita antara keluarga sebagai orang tua, anak, suami, istri, semuanya harus direnovasi saat ini. Ini adalah kesempatan karena kita tahu dampak dari COVID-19 tidak terduga dan tidak pernah dibayangkan. Inilah saatnya kita harus berpegang kuat dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami akan mulai mendengarkan firman-Mu. Kau pimpin kami, biarlah semua yang kami alami dapat Engkau sertai ya Tuhan. Semua yang kami alami itu atas kehendak-Mu dan Engkau akan menyertai kami sampai kapanpun. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan semuanya ini Tuhan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu atau dalam bulan ini tema kita masih tetap sama. Keluargaku adalah surgaku. Di mana hubungan antara semua keluarga itu terjalin dengan baik, itu akan menjadi suasana surga dalam kehidupan kita. Walaupun masih tetap ada konflik, masih kadang banyak adu argumentasi, percecokan, tapi kebersamaan itulah yang kemudian kita bisa mengatasi hal-hal itu yang akan membuat menjadi surga kita. Pada minggu yang pertama kita belajar tentang keluarga Nuh. Pada minggu yang kedua kita belajar tentang Abraham dan Ishak. Pada minggu yang ketiga, minggu lalu, kita belajar tentang Daud. Saat ini kita akan belajar suatu tokoh yang berbeda. Kalau 3 minggu yang lalu adalah semuanya kepala keluarga, laki-laki. Saat ini tidak. Kita bicara tentang wanita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, ingat, wanita juga berperan dalam membangun iman sebuah keluarga, ya. Karena wanita diciptakan sebagai penolong. Oke, kita akan buka firman kita yang terdapat di dalam 2 Timotius 1 ayat ke-5. Saya bacakan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam kamu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, pada hari ini tema kita, subtema kita adalah warisan iman. Iman diturunkan, kita belajar dari Timotius, tadi ayat sudah dikatakan di dalam ayat tadi, mulai dari Lois. Lois ini kata dalam bahasa Ibrani. Kemudian Eunike ini kata dalam bahasa Yunani. Kemudian Timotius. Jadi ini diturunkan. Nah, kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam kalimat ini tidak disebutkan siapa suaminya Lois, siapa suaminya Eunike, tapi yang jelas dikatakan mereka mempunyai anak Timotius. Dia mendapatkan warisan iman dari Lois dan Eunike, nenek dan ibunya, dan ini disebutkan oleh Paulus. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada masa itu menjadi suatu tradisi karena memang budaya Yunani itu lebih dominan ya. Kita tahu pada zaman Tuhan Yesus, perjanjian baru itu juga dibuat dalam bahasa Yunani. Pada saat itu memang Yunani ini
sangat berpengaruh ya. Oke, Bapak-bapak Ibu sekalian. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apa sih warisan iman? Kalau Bapak-bapak Ibu-ibu mendengar kata warisan, biasanya kan warisan itu berbentuk benda mati ya kan. Apa warisannya? Emas, batu permata. Apa warisannya? Rumah. Apa warisannya? Mobil. Benda yang bisa dilihat dan bisa dirasakan. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah warisan iman. Apa itu warisan iman? Sebelum kita masuk ke dalam warisan iman, kita harus belajar terlebih dahulu dan kita harus mengerti dulu apa itu iman. Kalau bertitik tolak dari Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak akan membahas lebih dalam, tapi saya ingin memberikan suatu gambaran, suatu wawasan baru. Pada waktu kita tidak punya iman, apakah kita punya harapan? Ya, tadi kan disebut dasar dari segala yang kita harapkan. Pada waktu kita tidak punya iman, apakah kita tidak punya harapan? Enggak, kita tetap punya harapan, Bapak-bapak Ibu sekalian. Cuman harapannya bukan di dalam Tuhan. Harapannya di dalam kekayaan kita, harapannya di dalam orang tua kita, harapannya di dalam orang-orang yang berpengaruh atau orang-orang yang berkuasa. Tapi yang dimaksud di sini adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Kita diarahkan, pengharapan yang ada di dalam diri kita itu haruslah pengharapan yang benar. Bagaimana kita tahu pengharapan yang benar? Itulah iman. Makanya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dasarnya dari mana? Dasar yang pengharapan yang benar itu dari mana? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan suatu pengharapan kepada kita. Pengharapan bukan untuk memuaskan hidup kita, enggak. Tapi pengharapan untuk kita masuk dalam rencana Tuhan. Makanya iman itu apa? Rasa percaya kita kepada Allah. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pengharapan kita hanya di dalam Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berkali-kali saya pernah mengatakan bahwa kita itu bukan saksi fakta. Kalau saksi fakta, itu adalah yang melihat. Tapi kita adalah saksi iman. Apa itu saksi iman? Kita nggak melihat, Bapak-bapak, Ibu sekalian. Tapi kita punya keyakinan. Dan kita dituntun oleh Roh Kudus. Bahwa keyakinan itu pasti terjadi. Bahwa keyakinan kita itu berdasarkan janji-janji Allah. Jadi bukan berdasarkan dari apa yang kita lihat, tapi berdasarkan janji-janji Allah. Sama seperti Abraham. Waktu Abraham dipanggil untuk Abraham pergi. Apa Abraham itu mengenal Allah pada waktu itu? Allah yang begitu berkuasa, dia belum mengenal itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Mungkin dia sudah mendengar cerita dari nenek moyang dia turun-temurun kepada Abraham. Tapi apakah Abraham sudah bertemu? Belum. Pada waktu itu ayo Abraham, pergi tinggalkan tanahmu, ikut aku. Abraham mau? Abraham mau. Dia nggak tahu tempatnya seperti apa, Allah itu seperti apa, dan apakah yakin bahwa dia akan terjamin kehidupannya? Enggak. Harapan dia pegang dari janji Allah. Itu adalah iman. Nah, sekarang kita akan belajar. Warisan iman itu apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Yang pertama, kita akan lihat. Warisan iman itu adalah pembentukan karakter. Karena apa? Ini saya jelaskan. Dalam firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bagaimana anak-anak kita atau orang lain bisa mempunyai iman kalau dia nggak mendengar firman Tuhan. Yang pertama. Ya, firman Tuhan adalah sumber pengenalan iman. Jadi harus ditanamkan dalam hati anak-anak sejak mereka kecil. Kita ingat perintah Tuhan melalui Musa sebelum bangsa Israel masuk ke Kanaan. Apa yang dikatakan? Di dalam Ulangan 6 ayat 7-9.
Di situ dikatakan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di hatimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang-tiang pintu rumahmu dan pada pintu-pintu gerbangmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jelas. Yang pertama, ketika iman itu sebagai pembentukan karakter, dasarnya adalah harus pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang bisa mampu berkuasa merubah karakter kita. Caranya bagaimana? Kita harus mengajarkan, membacakan, menceritakan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Itu yang pertama, Bapak-bapak, Ibu sekalian. Ya. Yang kedua, tadi dikatakan iman adalah sumber untuk pembentukan karakter. Sebelum dia membentuk karakter, harus mengenal firman Tuhan dulu. Yang kedua, firman Allah adalah sumber pengajaran karakter Kristus. Kita akan baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saat kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, kita juga belajar memperbaiki kesalahan kita, mendidik kita dalam hidup dalam kebenaran. Makanya itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, warisan iman ini, untuk pembentukan karakter ini, kita harus bersekutu bapak-bapak, ibu sekalian. Sehingga apapun masalah dalam keluarga, kita bisa selesaikan bersama. Apapun yang terjadi, kesalahan seberat apapun yang terjadi, bisa diselesaikan. Dengan apa? Belajar firman Tuhan. Karena jelas dikatakan, firman Tuhan itu berguna untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Apabila kita mau anak-anak kita hidup dalam kebenaran, kita sendiri hidup dalam kebenaran, istri kita hidup dalam kebenaran, kita harus belajar firman Tuhan. Maka saya katakan warisan iman yang pertama adalah pembentukan karakter, karena sumbernya dari firman Tuhan. Yang kedua, warisan iman adalah membangun hubungan. Hubungan dengan siapa? Yang pertama, membangun hubungan dengan Allah. Kita akan baca di dalam Yakobus 4 ayat 8a. Di situ dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya. Allah itu bukan duduk di satu singgasana di surga yang jauh, yang kita sulit untuk bertemu dengan Dia. Tapi Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan Dia berkata, mendekatlah, maka Allah akan mendekatimu. Ya, bapak-bapak, ibu sekalian, bagaimana caranya ini? Mendekatlah, maka aku akan dekat. Cara mendekatkan kita kepada Allah adalah satu, hal yang umum, berdoa. Yang kedua, WPDA. Nah, ini bapak-bapak, ibu sekalian, saya bangga juga dengan seluruh jemaat yang ada, pengerja yang ada, yang dengan rela mereka rekaman WPDA, luar biasa, itu sangat memberkati. Dan itu akan alangkah lebih indahnya dilakukan bukan hanya karena ada tugas, tapi Anda rutin WPDA setiap hari. Ayatnya pun berurutan, pasalnya pun berurutan. Nggak perlu banyak-banyak. Mau 1 hari 1 pasal, oke. Mau 1 hari 3 pasal, oke. Minta Tuhan akan mengajar kita banyak hal-hal yang baru yang Tuhan bisa singkapkan kepada kita. Berdoa dan WPDA itu adalah membangun hubungan kepada Allah. Mendekatlah, maka Allah akan mendekat kepada kita. Jadi kalau kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah WPDA,
bagaimana Allah mendekat ke kita ketika kita tidak punya keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, hubungan dengan keluarga. Kita akan baca. Ya. Yang kedua adalah membangun hubungan dengan keluarga. Tadi dengan Allah, kita mendekat kepada Allah. Yang kedua, kita membangun hubungan dengan keluarga. Kita berpatokan dari Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Anak-anak harus taat kepada orang tua. Hormatilah ayahmu dan ibumu, itu adalah perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak-anak, hormatilah orang tuamu, panjang umur dan diberkati di bumi. Kemudian, dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah dari hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini adalah hubungan yang harusnya dibina dalam satu keluarga, keluarga Kristen. Bapak mendidik dan mengajar, anak menghormati kepada orang tua. Ini adalah hubungan. Ibu berperanan dari awal, waktu anak-anak mulai proses dari menyusui sampai dia kanak-kanak, bahkan sampai sebelum dia akil balik. Biasanya ibu itu berperanan penting buat mereka. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kadang-kadang kita berpikir ya, kenapa sih anak-anak kadang-kadang lebih cenderung dekat kepada ibu daripada kepada bapak? Kadang-kadang kita kaum pria suka ngiri ya. Kalau dia mau cerita, ceritanya ke mama dulu, baru ke papa. Kenapa? Kaum pria atau bapak-bapak jangan ngiri. Karena apa? Bayi berhubungan dengan ibunya 9 bulan lebih dulu daripada dengan kaum pria. Ya, makanya ikatan batin yang sudah ada selama 9 bulan itu akan membentuk bahwa anak-anak merasa nyaman untuk dekat dengan ibunya. Maka ibu-ibu ya, didik karakter anak-anakmu dari sejak kecil. Tapi kalau ayah itu adalah menjadi teladan. Jadi begini bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kalau bapak-bapak ibu-ibu saudara sekalian baca di dalam raja-raja, maka di situ pasti disebut ibunya siapa. Karena kalau raja dari kecil itu ibunya yang berperanan. Maka kalau ibunya jahat, anaknya bisa kebanyakan jahat. Ya, makanya itu peranan ibu itu dalam mendidik. Kemudian kita lanjutkan untuk hubungan. Membangun hubungan itu, selain kita sudah tahu posisi hubungan satu dengan yang lain, posisi ayah, posisi ibu, posisi anak, kita sudah tahu hubungan itu, kita lakukan itu. Yang lebih penting lagi adalah kita membangun misbah keluarga. Itu adalah cara kita mendidik di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Makanya biasakan misbah keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya punya ilustrasi seperti ini misalnya. Saya punya teman, ya. Teman itu tadinya orang kaya. Kemudian oleh sesuatu hal mereka ya jatuh bisnisnya. Mereka merangkak dari dasar lagi. Anak-anak yang dilahirkan pada waktu dia masih masa kaya, karakternya nggak dibentuk bapak-bapak ibu sekalian. Bahkan sampai setelah dia jatuh miskin ceritanya. Beban itu tidak dibagi kepada anak-anak mereka. Maka apa yang terjadi? Anak-anak mereka itu berpola atau bergaya hidup orang yang kaya. Akhirnya siapa yang menderita? Orang tuanya. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, maksud saya adalah ketika kita membangun misbah keluarga, sebagai orang tua kita membagi beban terhadap semua. Sehingga mereka kembali tahu posisi mereka satu persatu. Dan anak-anak itu dididik untuk dia mau berjuang sama seperti orang tuanya. Dididik untuk mereka itu sama-sama mau ibaratnya itu menderita sementara, berjuang, kuat, saling mendukung, itu yang penting. Sehingga beban keluarga itu tidak hanya membebani orang tua atau suami, tapi semua. Sehingga apa yang direncanakan akan lebih mudah dikerjakan.
Itu Bapak-bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang penting adalah hubungan keluarga. Mesbah keluarga itu sangat penting sekali. Kita akan baca dalam Matius 18 ayat 19-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini kunci mesbah keluarga. Ketika hubungan kita sudah tahu, dan ketika beban keluarga dibagikan, mereka akan punya hati yang sama dan kita bisa bersehati dalam berdoa di hadapan Tuhan. Memohon di hadapan Tuhan. Maka apa kata Tuhan? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Dia akan hadir. Puji Tuhan. Hubungan keluarga, warisan. Yang kedua, warisan iman itu adalah hubungan dengan Allah dan dengan keluarga kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah warisan iman itu menjadi saksi, Bapak-bapak Ibu sekalian, ya. Jadi begini, keluarga Kristen itu bukan berarti keluarga yang kaya, semua kecukupan, ya, nggak pernah susah, bukan itu. Keluarga yang Kristen itu adalah keluarga yang mampu berjuang, punya tekad, punya harapan di dalam Tuhan. Keluarga Kristen adalah keluarga yang mampu berdiri di atas iman untuk mengatasi segala badai kehidupan yang ada. Itu adalah keluarga Kristen. Dan itu adalah keberhasilan keluarga Kristen. Ketika itu terjadi, Bapak-bapak Ibu sekalian, kita nggak usah ngomong panjang lebar. Mungkin tetangga kita lihat, kita tuh rumah juga cuman sepetak, penghasilan juga pas-pasan. Tapi ada rasa sukacita di dalam keluarga kita. Kita menghadapi berbagai macam badai, tapi kita kuat karena kita punya iman. Itu akan menjadi saksi, Bapak-bapak Ibu sekalian. Itu adalah warisan iman yang ketiga, yaitu menjadi saksi. Kita akan baca, Bapak-bapak Ibu-ibu, di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Allah. Ketika kita mengajarkan kepada anak-anak firman Tuhan, menimbulkan iman percaya kepada mereka. Mereka dididik sesuai dengan karakter Kristus dalam kebenaran firman Tuhan. Mempunyai hubungan yang indah dengan Allah dan dengan keluarganya. Dan yang ketiga, mereka akan memancarkan cahaya. Sehingga kemuliaan Allah akan dinyatakan melalui keluarga kita. Puji Tuhan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kita tahu juga amanat agung, ya. Kita tuh harus menjadi saksi Tuhan. Nggak usah panjang lebar dengan kita mesti belajar segala macam. Tapi dengan apa yang kita lakukan dari setiap hari, itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menarik orang untuk mengenal dan merasakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita sudah tahu sekarang pentingnya warisan iman. Seperti yang ditularkan dari Lois Eunike Timotius. Kita sekarang harus mewariskan iman terhadap anak cucu kita. Pertama, kita harus punya iman yang kuat terlebih dahulu. Kita harus belajar dari firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu membentuk karakter kita. Kita harus mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah maupun dengan keluarga kita. Yang ketiga, kemuliaan Allah akan dinyatakan dan kita akan menjadi saksinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kita melihat kondisi gereja kita. Sejenak kita berdiam diri. Sejenak kita harus merenovasi diri. Sebenarnya kalau kita ngomong jujur dalam hati kita, pembangunan gereja di masa pandemi itu bukan hal yang mudah. Tapi kita belajar taat. Mulai dari Ibu Gembala, Pak Gembala, kita semua panitia, bahkan para pengerja. Kita mempunyai kerendahan hati, Tuhan gak mampu. Benar, Bapak-bapak, Ibu sekalian, ini bukan hal yang mudah. Mengumpulkan dana di masa seperti ini bukan hal yang mudah. Tapi ini sudah ditentukan oleh Allah. Dan ingat,
sesulit apapun jalan yang mesti harus ditempuh, seterjal apapun jalan yang mesti kita lalui, bahkan sesakit hati kita karena berbagai macam hal yang harus kita kerjakan, kita harus menjalani. Inilah saatnya kita berserah kepada Tuhan. Dan nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, saat ini mungkin banyak sekali yang harus kita kerjakan, banyak sekali halangan, rintangan yang harus kita lalui. Tetapi ketika kemudian gedung gereja ini sudah berdiri, kembali lagi saya katakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, ketika gedung gereja ini sudah berdiri dan kita membangun komunitas yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan karena warisan iman tadi, maka 10 tahun, 20 tahun yang akan datang kita nggak tahu, tapi orang akan mengatakan kita adalah history maker. Gereja ini dibangun pada waktu yang sulit. Gereja ini dibangun dalam keadaan dana yang sangat terbatas. Tapi gereja ini dibangun dengan iman, dengan berserah kepada Tuhan. Itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Sama seperti keluarga kita saat ini. Apabila kita menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang begitu luar biasa, ingat, warisan iman, berpegang teguh pada firman, membentuk karakter kita. Yang kedua, hubungan kita tetap kuat di hadapan Tuhan maupun keluarga kita. Kita bisa menjadi saksi. Nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, anak cucu kita akan melihat di saat pandemi COVID-19, orang tua kita itu menjadi history maker. Karena dalam keadaan keterbatasan, mereka melihat penyertaan Allah, penyertaan Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, apapun yang kami hadapi saat ini, Kau kuatkan kami, keteguhkan iman kami, Kau berikan persatuan dan kesatuan untuk kami semua Tuhan, sebagai jemaat, sebagai pengerja di gereja AGSJA Kosambi New Hope Family ini Tuhan. Dan kami yakin suatu perkara besar sedang Kau kerjakan buat kami. Dan itu akan menjadi history maker buat generasi-generasi selanjutnya. Namamu dipermuliakan melalui setiap pekerjaan, setiap tantangan, setiap rintangan yang kami hadapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kita akan menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima. Sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu, mari persembahan yang Bapak Ibu saudara berikan bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera, dan bisa juga disisihkan untuk nanti diserahkan kepada saudara Johan. Mari kita akan berdoa untuk persembahan yang kita akan berikan. Bapa di surga, terima kasih. Sempurnalah sukacita kami oleh kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami semakin mengalami paripurna daripada Tuhan dengan diberikannya kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini baik sebagai satu bukti cinta kasih kami kepada Tuhan, sebagai wujud pernyataan bahwa kami bersandar kepada Tuhan. Juga berkati tangan-tangan anak-anak-Mu yang kami berikan persembahan buat pembangunan rumah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati segala jerih lelah dan pengorbanan mereka. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberi dengan sukacita Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberi buat pekerjaan Tuhan. Suka-sukamu Tuhan.
berdoa sama-sama untuk menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih di akhir acara ibadah kami pagi hari ini kami naikkan syukur kami yang tak terhingga karena Tuhan telah menolong kami untuk bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Firman-Mu berkata, ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan membawa keuntungan yang besar. Kami menikmati bagaimana ibadah kami bisa terselenggara pada pagi hari ini. Kami kembalikan segala hormat pujian bagi Bapa di dalam nama Yesus. Kami berdoa memberkati hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian, hamba-hamba-Mu yang bagian produksi yang mengerjakan tayangan ini. Tangan Tuhan terkedang atas mereka, memberkati mereka. Juga kami terus topang dalam doa buat seluruh pembangunan di GSCA Kosambi, di gereja kami ini Tuhan. Kami percaya adalah Tuhan sendiri, tangan Tuhan yang bekerja membangun bata demi bata, batu demi batu yang menyusun, sehingga kami percaya percepatan Tuhan, akselerasi rohani Tuhan sedang kerjakan dalam pembangunan rumah Tuhan ini. Kami imani itu Tuhan. Tempo waktu yang harusnya beberapa bulan akan dipersingkat oleh Tuhan karena Tuhan turun tangan. Dan kami berdoa, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka ada, supaya sukacita damai sejahtera Tuhan, iman dan keyakinan yang kuat akan segala pertolongan penyertaan Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat-Mu, keluarga-keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua tetap bersatu, saling menopang, saling mendoakan, dan bersama-sama berdoa buat penyelesaian pembangunan gereja kami. Kami berkati bangsa dan negara kami. Kami berkati kota Jakarta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan melalui hamba. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah kasih daripada Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih.